Nah, untuk hasil apinya nanti seperti ini teman-teman ya, sangat biru sekali, tidak ada asap yang keluar sedikit pun. Jadi aman ya untuk hewan ternak kalian, terutama untuk ternak ayam ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman ya, jumpa lagi bersama saya di channel Berkah Kompor Oli Blitar. Nah oke teman-teman, untuk konten kali ini saya akan reviewkan ya, ini ada kompor bahan bakar oli bekas yang tipe pemanas kandang ayam teman-teman. Dan tentunya untuk bahan bakarnya ini tidak harus oli bekas teman-teman ya, bisa pakai minyak jelantah, pakai solar ataupun pakai bensin itu bisa. Tapi yang paling saya rekomendasikan yaitu adalah menggunakan oli bekas teman-teman. Nah, untuk spesifikasi atau fitur-fitur yang ada di kompor bahan bakar oli bekas ini, yang pertama teman-teman ya, sudah kita lengkapi dengan penyetalan api. Jadi nanti untuk apinya bisa dibesar atau dikecilkan teman-teman. Yang kedua, ada untuk jalur pipa olinya, yang nanti pada saat proses penyalaan atau sudah nyala untuk kompor oli bekasnya, nanti bisa langsung dimasukkan untuk bahan bakar oli bekasnya di dalam sini teman-teman. Nanti akan masuk dan tersedot ke dalam tungkunya. Yang kedua, yang ketiga teman-teman ya, itu sudah kita lengkapi juga dengan jalur pipa blower. Untuk pipa blowernya, ini kita pakai untuk blowernya pakai ukuran 1 in teman-teman ya. Untuk tungku dari si kompor bahan bakar oli bekas ini, kita pakai di ukuran 5 in, tebalnya 5 mili. Untuk diameternya ada di 13 cm teman-teman. Nah, untuk teman-teman yang nanti mau request untuk panjang ya, panjang dari kaki atau siku dari si kompor bahan bakar oli bekas, nanti bisa ya sesuaikan dengan media ataupun ternak kandang teman-teman di rumah. Kalau yang ini sangat saya sarankan teman-teman ya, itu untuk ayam atau unggas-unggasan yang seperti DOC. Nah, untuk teman-teman yang nanti belum tahu atau bagaimana untuk cara menyalakannya, nanti akan saya pandu atau saya kasih tutorial juga untuk bagaimana cara menyalakan dari si kompor bahan bakar oli bekas ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap simak dan juga tonton video ini sampai selesai. Nah oke teman-teman ya, untuk tutorial bagaimanakah cara menyalakan dari kompor bahan bakar oli bekasnya. Yang pertama ya, kita siapkan terlebih dahulu untuk bahan bakarnya. Kalau di sini saya untuk contohkan menggunakan oli bekas teman-teman. Nah ini untuk penyalaan awal di bagian tandon oli atau di bagian tungkunya, ini jangan terlalu banyak ya untuk oli bekasnya. Jadi secukupnya saja, jangan sampai melewati setup lubang nozzle yang paling bawah. Kalau sudah kita siapkan beberapa robekan kertas teman-teman ya, bisa pakai kertas tisu ataupun kertas kardus itu bisa. Kalau di sini saya mencontohkannya menggunakan kertas tisu. Kalau teman-teman di rumah nanti tidak punya kertas tisu atau masih ragu ya, kalau mau kertas tisu kan harus beli, nanti bisa pakai kertas kardus atau kertas buku yang sudah tidak terpakai teman-teman. Nah ini untuk kertas tisu atau kertas kardusnya itu jangan terlalu banyak. Kalau saya biasanya untuk tungku ukuran 5 in saya menggunakannya cukup di 5 helai saja teman-teman. Kalau sudah kita ambil salah satu tisu yang sudah terkena olinya, di bagian olinya nanti kita bakar pakai korek api teman-teman. Nah seperti ini ya, sambil kita ratakan untuk kertas tisunya agar terbakar dengan rata, dan kita tunggu juga teman-teman untuk tungkunya ini mulai panas. Oke teman-teman ya, ini bisa dilihat untuk kertas tisunya sudah terbakar dengan rata dan tungkunya juga sudah mulai panas ya. Lanjut, tugas kita hanya satu, yaitu adalah menyalakan dari si kipas blowernya teman-teman. Nah untuk hasil apinya nanti seperti ini teman-teman ya, sangat biru sekali, tidak ada asap yang keluar sedikit pun. Jadi aman ya untuk hewan ternak kalian, terutama untuk ternak ayam ya. Aman sekali dan bahan bakarnya sangat murah ya. Ini hanya menggunakan bahan bakar oli bekas saja. Nah ini untuk asapnya yang keluar dari mana? Ini untuk asap yang keluar dari jalur pipa olinya teman-teman. Tenang saja, untuk asap putih yang keluar dari jalur pipa olinya ini nanti sebagai salah satu indikator ya, bahwasanya untuk oli yang ada di dalam tungkunya ini sudah mulai habis. Tadi kan saya kasihnya cuma sedikit saja ya. Jadi nanti tinggal dimasukkan oli saja di bagian sini, nanti akan otomatis untuk asapnya hilang seperti itu ya untuk indikatornya. Nah ini untuk nyala apinya pun sangat biru sekali ya. Ini meskipun digunakan sebagai pemanas kandang ayam, tapi kita tetap menjaga untuk kualitas dari api birunya teman-teman. Tidak ada asap yang keluar sedikit pun. Nah nanti untuk teman-teman di rumah, yang sekiranya masih kurang atau masih terlalu kecil ya untuk si dudukan atau sikunya, siku atau kaki-kakinya ini masih terlalu kecil, nanti bisa request untuk kepanjangan dari sikunya teman-teman, tenang saja.
Nanti kita lengkapi juga dengan capil teman-teman ya. Jadi fungsinya capil ini apa Mas ya? Capil yang ada di atas itu, ini fungsinya sebagai penyebaran suhunya teman-teman. Jadi nanti ditaruh saja di atas tungkunya seperti ini. Nah, nanti ditaruh di atas tungkunya seperti ini, otomatis ya, kalau si tungkunya sudah mulai panas ya, itu nanti akan ketatap oleh ini capilnya teman-teman, dan suhunya akan merata seperti itu. Nanti untuk membesar kecilkannya itu ada di sebelah sini. Nah, ini untuk api besarnya seperti ini teman-teman. Ini nanti bisa lebih besar lagi ya. Kalau semisal untuk apa namanya tungkunya sudah mulai memerah atau agak memanas, nanti bisa lebih besar lagi. Kalau mau api kecilnya tinggal dikecilkan saja, diarahkan ke bawah teman-teman. Nah, tinggal diarahkan ke bawah seperti ini, nanti akan jadi api kecil. Dan bisa dilihat untuk apinya, posisi api kecil pun masih tetap stabil ya, masih tetap biru. Dikarenakan untuk sistem dari setup lubang nozzle kita itu sudah sistem pembakaran sempurna atau api biru teman-teman, seperti itu. Untuk nyala apinya pun tidak mengecewakan ya, sangat biru sekali. Jadi ini hanya bermodalkan untuk oli bekas. Nah untuk teman-teman di rumah nanti yang sekiranya masih khawatir untuk ternak kalian karena menggunakan oli bekas ya, nanti bisa ganti di media lain ya, contohnya seperti minyak jelantah itu bisa, ataupun minyak tanah itu pun juga bisa teman-teman. Kalau tetap ya saran saya, yang paling saya rekomendasikan yaitu adalah oli bekas ya. Yang paling saya rekomendasikan adalah kompor bahan bakar oli bekas. Karena untuk penyetelan dari si setup lubang nozzle-nya ini sudah kita seteli yaitu adalah oli bekas teman-teman. Nah untuk hasil atau nyala apinya seperti ini ya. Ini sangat biru sekali teman-teman ya untuk nyala apinya. Dan untuk penyebaran suhunya ini sudah sangat cukup teman-teman. Ini hanya bermodalkan oli bekas saja. Nah ini teman-teman ya bisa dilihat. Untuk nyala apinya pun tidak mengecewakan ya. Sudah sangat besar sekali. Ini sudah mulai membesar. Jadi nanti untuk suhunya itu pasti akan terkena semuanya teman-teman. Ini saya berjarak dari kompornya sekitar berapa senti ya ini? Sekitar 50 cm. Itu sudah sangat terasa panas sekali teman-teman. Nanti untuk apinya pun itu bisa dibesar kecilkan. Kalau semisal segini kebesaran. Jadi nanti otomatis untuk tekanan atau suhunya akan berkurang teman-teman. Nah untuk teman-teman di rumah yang sekiranya nanti berminat ya kompor bahan bakar oli bekas seperti ini, nanti bisa langsung hubungi nomor admin ya yang sudah saya cantumkan di video ini ya. Nanti bisa langsung menghubunginya ataupun datang langsung ke bengkel kami juga sangat-sangat bisa ya. Alamatnya ada di Dusun Kawadusan, Desa Prambutan, Kecamatan Ponggok, Kabupaten Blitar, tepatnya ada di bawah kaki Gunung Pegat. Nah, untuk yang mau pemesanan lewat Shopee ataupun sistem COD, itu kita juga sudah melayani ya, bayar di tempat. Tenang saja, untuk link Shopee-nya nanti sudah saya cantumkan di deskripsi video saya yang paling bawah. Seperti itu. Nah, untuk bagaimanakah cara mematikannya, nanti bisa komen-komen ya yang mau disepilkan untuk bagaimana cara mematikannya. Untuk teman-teman yang nanti komen bagaimana cara mematikannya akan saya balas pakai video secara langsung. Oke teman-teman, untuk konten kali ini sekian dulu ya. Jika ada salah katanya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jangan lupa di like, jangan lupa di subscribe, dan jangan lupa juga untuk dinyalakan lonceng notifikasinya. Saya akhiri ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.